Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan salat dengan khusyuk, amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhapus dosa-dosa kita serta segala perilaku ucapan kita terjaga dari kemungkaran dan kefasikan. Tanpa keikhlasan, maka seseorang hanya melakukan kekhusyukan palsu atau yang sering disebut kekhusyukan dusta. Khusyuk menjadi bukti keikhlasan seorang hamba, karena hanya mereka yang ikhlas beribadah karena Allah dan salat karenanya yang dapat melakukan khusyuk secara sempurna. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas siapa saja 6 golongan orang yang salatnya tidak khusyuk karena mereka senantiasa salat bersama setan? Yang pertama, orang yang tidak fokus pada salat. Tidak fokus saat melaksanakan salat juga menjadi salah satu pertanda bahwa setan sedang bersamanya. Tidak fokus bisa saja disebabkan hal-hal yang dapat mencuri perhatian saat salat. Misalnya, HP berdering memikirkan kendaraan yang sedang diparkir karena takut hilang, dan banyak yang lainnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum menengok ketika salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu adalah curian setan atas salat seorang hamba." Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, orang yang salatnya tergesa-gesa karena ingin mengerjakan hal lain. Biasanya seseorang salat dengan cepat dan tergesa-gesa. Sebaiknya Anda lebih berhati-hati lagi terhadap hal ini, karena sebenarnya ini pertanda bahwa Anda sedang bersama setan. Rasulullah SAW melarang umatnya melakukan hal itu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari salatnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari salat?" Rasulullah berkata, "Ia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya." Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, orang yang merasa ragu buang angin. Hal ini juga sering dialami oleh banyak orang. Saat selesai wudhu atau tengah salat, tiba-tiba terasa seperti buang angin. Ternyata perasaan ragu buang angin atau tidak merupakan sebuah gangguan yang setan hembuskan untuk mengacaukan salat seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan salatnya hingga dia mendengar suaranya atau mencium baunya tanpa ragu." Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, wanita yang salat ke masjid menggunakan wangi-wangian.
Ternyata wanita yang ke masjid dengan menggunakan wewangian juga didekati oleh setan. Dengan aroma-aroma tersebut, setan justru lebih mudah untuk membuat salat orang yang ada di sekitar wanita yang memakai wewangian agar tidak khusyuk. Menggunakan wangi-wangian saat ke masjid adalah salah satu perbuatan yang Rasulullah SAW melarang. Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah satu dari kalian para wanita hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali menyentuh wewangian." Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, orang yang was-was dalam niat. Orang pertama yang bersama setan saat salat adalah mereka yang merasa was-was dalam niat. Biasanya perasaan was-was ini akan berlangsung hingga saat salat. Hal itu membuat orang ragu terkait rukun salat yang seharusnya dijalankannya. Misalnya saja lupa jumlah rakaat dan lupa bacaannya. Jika mengalami ini, Anda patut waspada karena sebenarnya Anda tengah bersama dengan setan yang menggoda. Setan menghembuskan was-was dan syubhat dalam diri manusia. Hal ini sudah dilakukan sejak awal permusuhannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ketika setan menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah kuldi. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat was-was kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon kuldi, kekekalan dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Yang keenam, orang yang ingat itu dan ini. Di antara kita pasti sering mengalami hal ini saat sedang khusyuk salat. Tiba-tiba teringat hal ini dan itu. Ternyata setan tidak akan membiarkan manusia salat dengan khusyuk. Mereka akan terus mengganggu ibadah manusia dengan menghadirkan banyak pikiran-pikiran di kepala manusia. Ada suatu kisah pada saat Imam Hanafi masih hidup. Seseorang datang kepadanya karena lupa meletakkan sesuatu barang. Imam Hanafi menyuruhnya untuk salat dengan khusyuk sepanjang malam dan berdoa kepada Allah agar barang yang hilang dapat ditemukan. Saat menjalankan perintah tersebut, ternyata baru setengah malam saja orang yang kehilangan barang tadi bisa mengingat di mana ia meletakkan barangnya. Keesokan harinya ia bertanya kepada Imam Hanafi mengapa demikian. Sang imam kemudian menjawab bahwa setan tidak akan senang apabila seorang hamba khusyuk dalam salatnya, sehingga setan akan membuatnya mengingat apa yang ia lupakan saat salat. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 6 golongan orang yang salatnya senantiasa bersama setan dan tidak khusyuk. Oleh karenanya, mari sama-sama kita memperbaikinya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.